Megawati. Selesai. Menyambung tadi pertanyaan menarik itu, Eyang. Kata KKN itu kan, wah lawan KKN. Tapi kata Eyang tadi, yang dulu melawan menjadi orang yang dia lawan. Seperti itu. Tergiur akan kekuasaan. Kenapa cerminan etika dan sistem politik kita menjadi seperti itu, Eyang? Ya, itu adalah masalah pembudayaan. Pembudayaan itu dilaksanakan oleh orang tua dan keluarga. Ya, pembudayaan itu ada sinergi positif dari budaya dan agamanya masing-masing. Budaya masing-masing dan agama masing-masing. Kita tidak memiliki budaya Indonesia, tidak ada. Tidak saja agama Indonesia tidak ada juga. Agama apa saja. Pokoknya agama itu memenuhi, boleh dikatakan, ya Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Tapi mereka sebagai pejuang reformasi juga punya nilai-nilai kebudayaan itu. Begitu kemudian duduk di kekuasaan ternyata begitu menggiurkan ya. Saya bilang ada dua tipe. Orang kalau keadaan lagi laku warna merah, sedangkan warna dia hitam, dia bisa sulap jadi warna merah pun. Tetapi ada orang ini warna merah yang laku lagi hijau. Dia nggak manipulasi menjadi hijau. Dia mikir gimana ya saya dapatkan warna hijau yang secara real dan lebih baik dari hijau yang sekarang. Itu tipe dua, tipe saya buat extreme values. Extreme value masih banyak saudara-saudara kita yang tidak pernah mendapatkan proses pembudayaan dari orang tua dan pendidikan. Sehingga mampu dia, tidak perlu dia main sulap. Jadi banyak sekali, lihat aja partai. Banyak kali ini partai sini, nggak jadi dia buat partai baru. Demi kekuasaan, demi mengejar itu. Iya, dihalalkan semua. Sebenarnya ya partai hanya vehicle, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya kita partainya tidak laku, kita setiap ada partai pikirkan kenapa tidak laku ya, mana kesalahannya. Evaluasi lagi. Evaluasi, ya perbaiki sendiri. Yang 27 Juni ini Indonesia punya pesta demokrasi, memilih pemimpin daerah. Berikutnya tahun depan memilih presiden. Harus seperti apa rakyat dan juga calon pemimpinnya supaya cita-cita reformasi ini berjalan terus? Kalau saya melihat bahwa rakyatnya, SDM itu yang kita andalkan itu sekarang itu lebih tinggi kualitasnya daripada 20 tahun yang lalu. Apalagi 40 tahun yang lalu. Apalagi 100 tahun yang lalu. Kita maju loh. Cuman yang payahnya itu kita tidak bisa menyediakan lapangan kerja untuk mereka. Apa gunanya Anda pembudayanya nomor 1, bagus kualitasnya. Pendidikannya nomor 1. Disiplin Anda tinggi, tapi nganggur. Karena Anda tidak ada tempat untuk Anda. Kenapa? Produk yang dibutuhkan masyarakat itu diimpor aja. Apa yang Anda import, Anda biayai anak-anak mereka. Bukan anak-anak kita. Ya, itu harus dimengerti. Kenapa mereka nggak mengerti ya? Karena ya sudah 350 tahun kita dijajah, dijadikan bagian dari perilaku kita. Ada demikian. Bisakah kita berubah lewat reformasi? Oh ya, saya yakin. Masih ada nggak sih yang semangat reformasi sebenarnya atau cuma jargon reformasi aja? itu tidak akan berhenti sampai mati. 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi masih ada reformasi. Harus disesuaikan dengan zamannya. Kita tidak tahu peta teknologi, tidak peta energi, tidak ketahui bagaimana ancaman dari itu. Kita harus sesuaikan. Apa pesan Eyang untuk generasi berikutnya agar cita-cita reformasi soal keadilan dan kesejahteraan itu bisa terwujud lebih baik lagi?
Saya harapkan agar supaya generasi yang akan datang itu rasional, dia kualitas, efisiensi kerja dan produktivitas tinggi, dan insya Allah pemerintah harus buat apa saja agar supaya di bumi Indonesia semua ada lapangan kerjanya. Kalau dia punya lapangan kerja, it's okay. Nanti dalam bidangnya masing-masing, tapi tidak bisa kita misalnya semua hanya satu bagian yang sama. Kalau semua mau jadi dokter, ya Semua harus menjalani dengan panggilannya masing-masing. bakatnya masing-masing. Lihat mencerminkan kepentingan masyarakat, pro rakyat dalam arti yang luas. Itu harusnya semua orang tua menanamkan nilai dan kebudayaan untuk mencetak generasi yang lebih baik. Nah, ini yang saya harapkan. Dan ini saya yakin bahwa generasi Anda, generasi cucu, itu yakin better than my generation. Must be. Kalau tidak better, tidak lebih baik dari generasi sebelumnya, generasi sebelumnya gagal. Dan kita tidak menginginkan itu. Iya, kita tidak ada seorang pemimpin yang mau dianggap gagal. Iya. Dan menilai dia berhasil atau tidak ialah bahwa yang dia pimpin harus lebih baik dari dirinya. Luar biasa. Habibie, terima kasih banyak atas nasihat, cerita, dan juga waktunya untuk kami semua. Ya. Semoga semangat dari Eyang ini bisa ditularkan terus-menerus kepada generasi berikutnya. Terima kasih banyak Eyang Habibie atas waktunya. Dan pemirsa, itu dia wawancara kita bersama Eyang Habibie. Terima kasih, semoga bermanfaat diskusi kita. Selamat malam, sampai jumpa.